Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rabia Asaleh, biasa dipanggil Nona. Saya dari Nusa Tenggara Timur, program studi perbankan syariah, Fakultas Syariah Universitas Kyai Haji Abdul Khalim. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang brainstorming koperasi di Indonesia. Nah, di mana koperasi sendiri adalah lembaga hukum yang kemudian berdiri dan dengan berasaskan kekeluargaan. Nah, koperasi di dalamnya terdiri dari anggota perorangan ataupun badan-badan hukum, di mana dengan tujuan adalah untuk mensejahterakan anggota. Jadi koperasi sendiri berdiri ketika anggotanya itu mempunyai suatu tujuan yang sama. Kemudian berdirinya koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi di Indonesia itu berawal pada tahun 1886 oleh seorang pamemperaja Pati bernama R. Aryawirya Atmaja mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Nah, di mana pamemperaja ini mendirikan sebuah lembaga yaitu bank dengan tujuan dengan alasan karena pada masa itu masyarakat di Purwokerto kebanyakan terlilit hutang dengan bunga yang cukup mencekik. Maka dari itu pamemperaja ini beliau berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga atau bank. Nah, untuk apa? Untuk meminimalisir itu semua. Jadi masih tetap memberikan pinjaman atau bantuan dan lain sebagainya, tetapi dengan bunga yang masih dibilang cukup rendah seperti itu. Jadi tujuan dari koperasi sendiri, jadi nyambung lagi ke tujuan koperasi, yaitu mensejahterakan anggotanya seperti itu. Kemudian lanjut lagi bank, kemudian dari bank yang telah dibangun oleh pamemperaja ini kemudian dikembangkan oleh salah satu asisten residen Belanda yaitu De Wolf van Westorm. Dia melanjutkan untuk mengubah badan bank itu menjadi sebuah koperasi pada tahun 1908. Nah, kemudian koperasi di Indonesia ini dimulai sejak era kolonial Belanda. Jadi koperasi ini bukan hanya pada saat setelah merdeka, namun pada saat Indonesia sudah dijajah, nah itu koperasi itu sudah ada. Maka dari itu yang kita ketahui bahwasanya sejarah pada masa Belanda yang kemudian kita dijajah oleh masyarakat, oleh kolonial Belanda dan lain sebagainya, sebenarnya itu ada dampak-dampak positifnya. Seperti apa? Seperti yang ditinggalkan seperti koperasi, pembelajaran terkait tentang koperasi dan lain sebagainya. Nah, itu kan sudah ada pada saat masa kolonial Belanda. Namun yang sebenarnya itu lembaga ini sudah didirikan oleh pamemperaja yang seperti sudah saya jelaskan, namun dikembangkan lagi oleh para kolonial Belanda dengan mengubahnya sebagai sebuah badan yang disebut dengan koperasi. Nah, koperasi pertama di Indonesia itu adalah Bank Bantuan dan Tabungan Petani Pribumi Purwokerto pada tahun 1895 seperti itu. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya sejarah dari koperasi itu sudah ada sejak masa kolonial Belanda atau masa sebelum Indonesia itu merdeka. Kemudian dilanjutkan lagi dengan perkembangan, namun tetap berasaskan satu, yaitu kekeluargaan dengan bertujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota. Jadi, namun di koperasi ini tidak hanya mensejahterakan anggotanya saja atau anggota di dalam koperasi itu saja, namun juga untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena dari itu dalam pemerintahan di Indonesia pun itu sudah ada terkait tentang undang-undang yang mengatur proses pengelolaan dari koperasi itu sendiri. Karena koperasi adalah salah satu badan hukum yang kemudian bisa menunjang juga dari majunya negara ini. Karena dana-dana atau uang-uang yang kemudian didapatkan oleh koperasi itu pun disalurkan kembali kepada pemerintah melalui pajak dan lain sebagainya, itu seperti itu. Jadi untuk sejarah dari
sejarah dari koperasi sendiri tidak bisa kita itu sudah ada pada saat masa kolonial Belanda. Jadi pada masa kolonial Belanda itu tidak hanya mencekik daripada masyarakat Indonesia saja, tetapi ada dampak-dampak positifnya seperti peninggalan-peninggalan terkait tentang koperasi, kemudian bank dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya koperasi atau bank itu sudah ada pada masa sebelum kolonial Belanda, yaitu dibangun oleh Pamuk Praja itu. Namun karena ada dari pemikirannya kolonial Belanda yang kemudian mengubah atau lebih mengubah lagi terkait tentang bank itu, kemudian dijadikan sebagai yang namanya koperasi, hingga yang kita kenal pada masa sekarang ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga lain waktu saya bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.